Di balik dinding rumah yang tampak damai, tersembunyi sebuah cerita yang penuh rahasia dan godaan. Clara, seorang istri yang sedang hamil 5 bulan, menjalani hari-hari di rumah dengan penuh keheningan. Suaminya, Arya, baru saja pergi mengantar ibunya ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Dalam sunyi itu, Clara berusaha mengisi waktu dengan hal-hal sederhana seperti membaca buku atau merawat tanaman di taman kecil mereka. Namun, di rumah itu juga tinggal seseorang yang tak biasa, Pak Haris, ayah mertua Clara. Seorang pria parubaya yang karismatik dengan tutur kata yang selalu terdengar menenangkan. Sejak Arya memutuskan membawa ayahnya tinggal bersama mereka setelah pensiun, kehadiran Pak Haris sering menjadi pelipur lara di tengah kesunyian hari-hari Clara. Sore itu, sinar matahari lembut menerobos jendela ruang tamu. Clara duduk di sofa dengan secangkir teh hangat di tangan. Sesekali memandangi perutnya yang kian membesar. Ada harapan dalam hatinya, namun juga kecemasan. Sebagai seorang ibu muda, dia sering merasa kurang percaya diri. Di tengah lamunannya, suara langkah kaki terdengar mendekat. "Clara, kau tidak apa-apa di sini sendiri?" tanya Pak Haris, berdiri di ambang pintu dengan senyum yang khas. Clara menoleh dan membalas senyum itu. "Baik, Pak, saya hanya duduk-duduk saja sambil menikmati sore." Pak Haris melangkah masuk, mengenakan kemeja santai dan celana panjang. Kehadirannya selalu terasa hangat. Namun entah mengapa, sore itu ada sesuatu yang berbeda. "Kau semakin cantik, Clara. Kehamilan ini benar-benar membuatmu bersinar." Clara merasa wajahnya memanas. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha menjaga kesehatan untuk bayi ini," jawabnya sambil menunduk. Pak Haris tersenyum, lalu duduk di kursi seberang Clara. "Kehamilan itu adalah masa yang istimewa, tapi jangan terlalu membebani diri dengan hal-hal kecil. Ini waktu untuk menikmati setiap momen yang ada." Clara mengangguk. Meski dalam hatinya ada rasa gelisah, pujian itu membuatnya merasa istimewa, namun juga menimbulkan ketegangan yang sulit dijelaskan. Untuk mengalihkan perhatian, dia bangkit dari sofa dan berkata, "Pak Haris, saya buatkan teh ya. Sore seperti ini cocok untuk minum sesuatu yang hangat." Pak Haris mengangguk. "Tentu. Aku akan menunggu di teras, suasana di luar sangat indah." Clara membawa cangkirnya ke dapur, mencoba mengatur kembali pikirannya yang mulai tidak menentu. Dia tahu Pak Haris hanya mencoba bersikap ramah. Namun tatapan pria itu, belakangan ini, terasa berbeda. Apakah dia hanya salah mengartikan? Beberapa menit kemudian, Clara keluar dengan 2 cangkir teh di tangan. Pak Haris sudah duduk di kursi teras, menikmati angin sore yang membawa aroma tanah basah. Clara meletakkan cangkir di meja kecil di depannya. "Makasih, Clara," kata Pak Haris sambil menatapnya. Tatapan itu lagi, ada sesuatu di sana, bukan sekadar keramahan seorang mertua. Clara duduk, mencoba memusatkan perhatian pada pemandangan di depan mereka. Matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat menciptakan suasana hangat dan damai. Burung-burung berkicau dari kejauhan, seolah menemani obrolan ringan mereka. "Clara, kau tahu?" Suara Pak Haris terdengar lebih serius. "Aku selalu mengagumi caramu menjaga keluarga ini. Kau adalah wanita yang luar biasa." Clara tersenyum kaku. "Saya hanya melakukan yang terbaik, Pak. Itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Tapi jangan lupa, kau juga berhak merasa bahagia," kata Pak Haris. Matanya menatap dalam ke arah Clara. Kata-kata itu membuat Clara merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada batasan yang seharusnya tidak dilanggar. Namun kehadiran Pak Haris sore itu membuat segalanya terasa berbeda. Clara hanya bisa berharap sore itu berlalu dengan cepat, sebelum perasaan yang aneh itu semakin berkembang. Hari itu, suasana rumah terasa lebih lengang dari biasanya. Clara baru saja selesai merapikan ruang tamu ketika Pak Haris masuk dengan membawa seikat bunga segar dari taman belakang. Pria itu tersenyum hangat, mengulurkan bunga itu ke arah Clara. "Untukmu. Aku tahu kau suka bunga-bunga ini. Mereka terlihat cantik seperti kamu." Clara terkejut sejenak, lalu tersenyum tipis sambil menerima bunga itu. "Terima kasih, Pak.
Tapi seharusnya saya yang menata taman itu, bukan Anda. Pak Haris tertawa kecil. Tidak masalah. Aku senang melakukannya, terutama kalau hasilnya bisa membuatmu tersenyum. Clara hanya mengangguk, sambil membawa bunga itu ke dapur untuk diletakkan dalam vas. Namun, kata-kata Pak Haris terus terngiang di telinganya. Ada sesuatu dalam cara pria itu berbicara. Halus, penuh perhatian, tetapi juga membuatnya merasa tak nyaman. Sore itu, seperti biasa, Clara duduk di teras belakang. Dia membawa sebuah buku, tetapi pikirannya sulit terfokus. Suasana di sekitarnya terlalu hening, terlalu penuh dengan ketegangan yang tak terlihat. Pak Haris muncul lagi, membawa secangkir kopi, dan duduk di kursi sebelahnya tanpa permisi. Clara, katanya, memecah keheningan. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Clara menoleh, mencoba menenangkan hatinya yang tiba-tiba berdebar lebih cepat. Apa itu, Pak? Pak Haris menatapnya dengan serius, tetapi ada kelembutan dalam tatapan itu. Aku tahu kau sering merasa kesepian di rumah ini. Arya sibuk dengan pekerjaannya, dan aku tahu kehamilan ini tidak mudah untukmu. Clara terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Pak Haris melanjutkan, kau tidak perlu memikul semua beban ini sendirian. Aku ada di sini untukmu, Clara. Kalau kau butuh bantuan, atau sekadar teman bicara, jangan ragu untuk mengatakannya. Clara mencoba tersenyum, meskipun ada rasa canggung yang menyelinap. Terima kasih, Pak. Itu sangat berarti bagi saya. Namun, saat dia berkata demikian, Pak Haris meletakkan tangannya di atas tangannya. Sentuhan itu lembut, tetapi cukup untuk membuat Clara terkejut. Dia menarik tangannya perlahan, mencoba menutupi rasa gugupnya. Pak Haris, Clara mencoba berkata sesuatu, tetapi kalimatnya terputus oleh tatapan pria itu. Clara, suara Pak Haris hampir seperti bisikan. Kau adalah wanita yang luar biasa. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku mengagumi kekuatanmu. Clara merasa tubuhnya memanas. Dia berusaha mengalihkan pandangan, tetapi ada sesuatu dalam tatapan Pak Haris yang membuatnya terpaku. Pak, Anda adalah mertua saya. Kita tidak seharusnya, katanya pelan, tetapi suaranya bergetar. Pak Haris tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam di balik senyuman itu. Aku tahu, Clara, tapi kadang-kadang hati kita berbicara lebih keras daripada logika. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku peduli padamu. Clara berdiri dengan cepat, mencoba mengakhiri momen yang semakin sulit dikendalikan. Maaf, Pak. Saya harus pergi ke dapur. Ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan. Pak Haris tidak menahan langkahnya, tetapi Clara bisa merasakan tatapannya yang terus mengikuti. Hatinya terasa berat, bercampur aduk antara rasa hormat, ketakutan, dan sesuatu yang tidak ingin diakuinya. Malam itu, Clara berbaring di tempat tidurnya, tetapi pikirannya tidak bisa tenang. Bayangan Pak Haris dan kata-katanya terus menghantui. Dia tahu bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar, tetapi perasaan aneh itu semakin sulit diabaikan. Clara mencoba memejamkan mata, berharap tidur bisa menghapus semua keraguannya. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa sesuatu telah berubah, sesuatu yang bisa mengguncang fondasi keluarganya. Hari itu, langit tampak kelabu, seolah-olah menyuarakan kegelisahan yang dirasakan Clara. Ia duduk di ruang tamu, menatap jendela dengan pandangan kosong. Di tangannya, secangkir teh yang sudah dingin sejak tadi, hanya digenggam tanpa diminum. Pikirannya melayang, mengingat percakapan dan momen-momen yang telah ia lalui dengan Pak Haris. Suaminya, Arya, sedang sibuk di ruang kerjanya, seperti biasa. Clara memandangi pintu ruang kerja itu, ingin sekali masuk dan berbicara, tetapi kata-kata terasa sulit untuk dirangkai. Bagaimana ia bisa menjelaskan apa yang ia rasakan? Bahkan untuk dirinya sendiri, Clara belum sepenuhnya memahami kekacauan dalam hatinya. Sore itu, saat Arya keluar untuk menghadiri rapat mendadak di kantornya, Clara kembali duduk di teras belakang. Udara dingin menerpa kulitnya, membawa aroma hujan yang hampir turun. Tak lama kemudian, langkah kaki yang familiar terdengar di belakangnya.
Pak Haris muncul, membawa 2 cangkir kopi. "Boleh aku duduk di sini?" tanyanya lembut. Clara mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia tahu bahwa ini bukan ide yang baik, tetapi tubuhnya tidak bergerak untuk menolak. Mereka duduk dalam keheningan untuk beberapa saat, hanya ditemani suara angin dan gemerisik daun. Akhirnya, Pak Haris memecah kebisuan. "Clara, aku tahu kau merasa terbebani. Aku bisa melihatnya," katanya pelan. "Aku tidak ingin kau memikul semua ini sendirian." Clara menoleh, menatapnya dengan mata yang penuh keraguan. "Pak, kita sudah membicarakan ini. Saya menghormati Anda sebagai mertua saya, tetapi perasaan ini salah." Pak Haris tersenyum tipis, tatapannya lembut namun penuh intensitas. "Aku tidak meminta apa-apa darimu, Clara. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini. Jika kau butuh tempat bersandar, aku akan selalu siap." Clara menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkan getaran dalam dirinya. "Pak Haris, Anda tidak mengerti. Apa yang Anda katakan membuat segalanya lebih sulit. Saya mencintai Arya. Dia adalah suami saya." Pak Haris mendekat, meletakkan tangannya di atas tangan Clara. "Aku tahu, tapi aku juga tahu bahwa kau kesepian. Kau butuh seseorang yang benar-benar melihatmu, yang mengerti dirimu." Clara berdiri dengan cepat, menarik tangannya. "Hentikan, Pak. Ini tidak benar," serunya, suaranya bergetar antara marah dan panik. Namun, sebelum Pak Haris sempat menjawab, pintu belakang terbuka. Arya berdiri di sana dengan wajah yang sulit dibaca. Tatapannya berpindah antara Clara dan Pak Haris. "Apa yang sedang terjadi di sini?" tanyanya, suaranya tenang, tetapi penuh dengan ketegangan yang tak terlihat. Clara membeku di tempatnya, tidak tahu harus berkata apa. Pak Haris, sebaliknya, tampak lebih tenang. Ia berdiri perlahan dan menatap putranya. "Kami hanya berbicara, Arya. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan." Arya mengangkat alis, lalu menatap Clara, seolah mencari kebenaran dalam ekspresi wajahnya. "Clara, apa benar begitu?" Clara menunduk. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Arya, aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku tidak pernah berniat menyakitimu." Arya menghela napas panjang, lalu berjalan mendekat. Ia menggenggam tangan Clara, memandangnya dengan tatapan yang penuh kasih, meskipun ada luka di dalamnya. "Clara, aku tahu aku tidak selalu ada untukmu. Aku tahu aku sibuk dengan pekerjaanku dan mungkin membuatmu merasa sendirian. Tapi aku mencintaimu. Jika ada sesuatu yang kau rasakan, aku ingin kita bicara tanpa menyembunyikan apapun." Clara menangis terseduh-seduh, merasa dikuasai oleh rasa bersalah dan penyesalan. "Aku merasa terjebak, Arya. Aku merasa sendiri, dan aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan itu padamu. Tapi aku mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu." Arya memeluknya erat, membiarkan Clara menangis di pundaknya. Pak Haris menunduk, menyadari bahwa ia telah melampaui batas. Ia melangkah mundur, lalu berbicara dengan suara rendah. "Maafkan aku, Arya. Aku hanya ingin membantu Clara, tetapi aku salah dalam caraku melakukannya. Aku akan pergi sekarang. Kalian butuh waktu untuk menyelesaikan ini." Pak Haris pergi meninggalkan mereka berdua, membiarkan suasana menjadi hening. Clara dan Arya tetap berdiri di sana, saling berpelukan, mencoba memperbaiki apa yang hampir hancur. Malam itu, Clara dan Arya berbicara panjang lebar tentang perasaan mereka, tentang kesalahan dan kebutuhan mereka sebagai pasangan. Untuk pertama kalinya, mereka merasa benar-benar saling memahami. Dan dengan itu, Clara menyadari bahwa meskipun ada godaan dan kelemahan, cinta sejati adalah tentang memilih. Memilih untuk bertahan, memilih untuk memperbaiki, dan memilih untuk mencintai meskipun dalam kekurangan.